Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi sifat terpuji dari mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 MI. Sifat terpujinya di sini ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua taat kepada Rasul, ketiga taat kepada orang tua, dan yang terakhir atau yang keempat hormat serta patuh kepada guru. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti tanaman yang beraneka ragam, berbagai macam buah-buahan dan hewan, serta lingkungan yang ada di dunia ini itu diperuntukkan bagi manusia. Nah, jadi oleh karena itu, kita sebagai manusia nih, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan kita nikmat yang sangat banyak yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana sih caranya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala selain mensyukuri nikmat yang diberikan Allah tadi? Yang pertama itu melaksanakan sholat di awal waktu. Jadi kita itu tidak boleh melalaikan yang namanya sholat. Lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid maupun di mushola. Nah, ini untuk laki-laki. Yang kedua, menjalankan puasa, baik puasa wajib yaitu puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Yang ketiga, itu berinfak, bersedekah, dan menunaikan zakat. Yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir setiap saat, tidak hanya waktu selesai sholat. Nah, jadi misalkan nih ada teman-teman nih ada waktu luang, jadi itu bisa diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, mempergunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, berperilaku yang islami sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, jadi apapun yang sudah diperintahkan Allah serta Nabi Muhammad SAW Rasulullah itu, kita itu harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Dalam ajaran agama Islam, semua Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala membawa risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Nah, jadi seperti saya sebutkan tadi, misalkan ada nih Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita bahwa berkehidupan itu seperti ini. Nah, jadi kita itu harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan ada gunanya jika kita hanya meyakini tetapi enggan untuk mengamalkannya. Nah, misalnya tidak mengerjakan sholat, enggan berzakat, serta tidak mau bersedekah. Sesungguhnya semua yang diajarkan para rasul merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau tidak menaati apa yang diperintahkan Rasul, berarti kita itu tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita itu harus menaati apa yang sudah diperintahkan atau dituntun kepada kita. Lalu bagaimana sih caranya kita taat kepada Rasul? Yang pertama itu mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang dibawanya. Kita kan sering saat bulan Rabiul Awal itu ada kita sering mendengar cerita-cerita teladan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu
sebagai salah satu cara kita taat kepada Rasul. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Dalam hal ini syariat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang keempat, mencintai dan membela para Rasul, terutama Rasulullah SAW. Nah, jadi kita itu harus mencintai para Rasul, terutama tadi Rasulullah SAW. Dan misalkan ada nih yang menghina dari siapapun itu, kita harus membela membela Rasulullah SAW. Yang kelima itu meneladani kehidupan para Rasul. Karena Rasul kan sebagai teladan bagi umat manusia. Jadi kita harus selalu mengetahui nih bagaimana Rasulullah berkehidupan. Jadi kita itu lebih nyaman lah untuk lebih tahu bagaimana cara berkehidupan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Banyak kan Rasulullah itu sudah menyampaikan sunnah-sunnah beliau yang beliau kerjakan. Nah, jadi itu kita harus mengamalkannya. Pembahasan yang ketiga yaitu taat kepada orang tua. Orang tua berjasa sangat besar terhadap hidup anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki oleh seorang anak digunakan untuk membalas jasa orang tuanya, belum tentu bisa disebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya. Orang tua melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan, dan mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Nah, jadi kita sebagai anak nih, kita itu harus taat kepada orang tua. Karena tadi kan jasa orang tua kita itu sangat besar, tidak bisa dibalas dengan hal apapun. Nah, jadi kita itu harus selalu mendoakan orang tua kita. Jangan sampai kita itu membantah orang tua kita. Kita harus berbakti kepada orang tua kita. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidainil ihsan. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Quran surah Al-Isra surah 17 ayat ke-23. Nah, Allah juga sudah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi kita itu sangat wajib lah untuk berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana cara kita taat kepada orang tua? Yang pertama, menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama. Nah, misalkan nih ada orang tua menyuruh untuk bersih-bersih rumah ataupun untuk membantu kegiatan yang apapun itu, kita itu harus menuruti perintah dari orang tua. Jadi kita harus membantu atau mengerjakan apa yang sudah diperintahkan. Nah, seperti itu. Yang kedua, berbicara yang sopan kepada beliau berdua. Nah, kita sebagai anak itu tidak boleh berkata kasar kepada orang tua kita, karena kan yang mengajarkan kita untuk berbicara itu kan orang tua. Nah, jadi gitu tuh tidak pantas kita nih untuk berkata-kata yang kasar. Jadi kita itu harus sopan kepada orang tua kita. Yang ketiga, selalu menampakkan wajah ceria, yaitu tersenyum di hadapan beliau. Karena ketika orang tua kita melihat anaknya bermuka sedih, beliau juga akan merasakan hal yang sama. Beliau akan sedih juga. Nah, jadi kita itu harus selalu tersenyum seperti itu. Yang keempat, rajin berdoa untuk keselamatan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi misalkan setelah sholat nih, kita nih ada kan sudah diajarkan Rasulullah untuk membaca doa agar orang tua kita itu selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti itu. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Misalkan nih ada orang tua nih sudah melarang kita jangan berkelahi misalkan. Nah, jadi kita tuh harus menaati perkataan beliau. Jadi kita tidak boleh berkelahi. Dan yang terakhir, merawat beliau ketika sakit.
karena kan kita sebagai anak nih sering dirawat ketika kita sakit. Jadi misalkan beliau sakit, jadi kita harus merawat beliau juga. Nah, seperti itu. Pembahasan yang keempat yaitu yang terakhir, hormat dan patuh kepada guru. Selain orang tua, manusia yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup kita adalah guru. Kehadiran guru membuat kita menjadi anak yang pintar dan menjadi tahu tentang ilmu. Karena itu kita patut hormat dan patuh kepada guru-guru kita. Nah, karena kan karena kita guru itu yang sangat sering mendidik kita, memberikan kita ilmu. Kalau orang tua kan mungkin ada kesibukan yang lain, jadi tidak sempat untuk memberikan kita ilmu lebih. Jadi gurulah yang memberikan kita ilmu dan mendidik kita. Nah, seperti itu. Jadi kita itu harus hormat dan patuh kepada guru. Lalu bagaimana cara hormat dan patuh kepada guru? Itu ada 3. Yang pertama itu sopan santun. Contohnya itu seperti berdirilah menyambutnya jika guru datang. Tidak boleh mendahului dan memutus pembicaraannya. Nah, misalkan guru ini sedang menjelaskan, kita itu tidak boleh memutus penjelasan dari guru tersebut. Kita itu harus menunggu guru tersebut menanyakan apakah ada yang ditanyakan. Nah, seperti itu kita baru bisa berbicara. Nah, seperti itu. Memberi salam dan menjabat tangannya setiap hari di sekolah dan menghadapinya dengan wajah yang tersenyum. Nah, seperti orang tua juga, bahwa kita itu harus salam dan menjabat tangannya setiap hari, serta menghadapinya dengan wajah yang ceria atau yang tersenyum tadi. Karena kan energi itu kan menular, dan guru kita seringkali banyak yang dipikirkan, dan jadi kita sebagai murid harus memberikan wajah ceria kita agar aura positif itu terpancar kepada guru kita, dan guru kita pun ikut ceria juga. Nah, seperti itu. Yang kedua, menghargai. Salah satu cara menghargai guru adalah dengan mendengarkan semua perkataannya, mengerjakan semua tugasnya, dan tidak melupakan walaupun kita telah keluar dari sekolah atau guru sudah tidak mengajar kita lagi. Nah, jadi kita itu ketika guru menjelaskan kita harus mendengar, tidak boleh berbicara sana sini, berbicara kepada teman, seperti itu. Dan tugas-tugas yang sudah diberikan itu harus diselesaikan. Nah, dan tidak melupakan beliau ketika kita sudah tidak diajarkannya lagi atau kita sudah lulus dari suatu sekolah tersebut. Yang ketiga, taat. Nah, ketaatan ini dapat diwujudkan dengan mematuhi segala nasihat dan diberikan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ketaatan tersebut dilakukan dengan ikhlas, bukan karena takut hukuman. Nah, jadi misalkan nih guru ada melarang ataupun guru ada memerintahkan sesuatu, kita itu harus ikhlas dalam menjalankannya. Jadi itu kita bisa disebut hormat dan patuh kepada guru kita. Nah, mungkin itu saja yang pembahasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf juga, misalkan ada penjelasan yang kurang ataupun belum lengkap. Nah, jadi saya meminta maaf, minta halal, minta ridho. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.